Episode 97, Aku Bisa Melihat Segalanya. Nomor yang diberikan Liang Xiao jelas-jelas pribadi dan tidak terdaftar. Jadi tidak mengherankan jika penelepon tiba-tiba menanyakan pertanyaan seperti itu. Xia Feng berkata dalam bahasa Italia, "Ini Xia Feng." Pria di ujung sana terdiam setidaknya selama 30 detik sebelum berbicara lagi. "Kau, pencuri Cina itu." "Pencuri? Kalau kau bicara seperti itu lagi, kita tidak akan berhubungan lagi. Dan apa yang kau inginkan tidak akan pernah muncul di hadapanmu," kata Xia Feng. "Bukankah yang kau lakukan itu pencurian? Itu relik suci kami, sangat penting bagi kami. Seharusnya kau tidak mencurinya. Bagaimana kalau begini? Aku akan memberimu $1 juta, dan kau mengembalikannya kepada kami. Selain itu, aku akan membuat pengecualian dan memberimu gelar ksatria, menjadikanmu seorang bangsawan." $1 juta? Haha. Xia Feng mencibir. "Bagaimana kalau begini? Aku akan memberimu $1 juta, dan kau harus minta maaf padaku. Kau tahu siapa aku?" Suara di ujung sana dipenuhi amarah. "Uskup Agung Walton, pemimpin ksatria hospitaler. Kau mungkin memiliki ordo bersenjata rahasia, dengan para ksatria, komandan ksatria, dan grandmaster, tapi aku ingin memberitahumu, aku tidak peduli. Jika kau tidak menghormatiku, aku tidak akan menghormatimu. Aku memanggilmu bukan untuk berdoa, aku memanggilmu untuk membuat kesepakatan." Walton terdiam. "Kesepakatan apa yang kau maksud? Logam suci itu? Aku bisa memberikannya padamu dan mengembalikan relik sucimu. Kau, apa yang kau inginkan dari kami?" Suara Walton bergetar karena kegembiraan. "Kirimkan seseorang yang kompeten untuk berbicara denganku, atau kau bisa datang sendiri." "Apa sebenarnya yang kau inginkan?" tanya Walton. "Selamat tinggal." Xia Feng menutup telepon. Xia Feng tahu bahwa ia tidak bisa menghadapi Eva sendirian. Meskipun Eva tidak bisa menandingi kekuatan CIA, itu tidak berbeda dengan badan intelijen negara kecil atau menengah. Ia tidak tahu berapa banyak agen yang dimiliki FA, atau di mana markasnya berada. Untuk menghadapi musuh yang nyaris tak terlihat namun luar biasa kuat, ia membutuhkan bantuan. Penolong itu adalah ksatria hospitaler. Ordo ini memiliki sejarah hampir 1000 tahun. Selama kerajaan Yerusalem abad pertengahan, ordo ini memiliki pasukannya sendiri dan mendirikan kerajaannya sendiri. Meskipun kejayaannya telah lenyap dalam sungai sejarah yang panjang, ordo ini berhasil tetap berdiri selama hampir 1000 tahun. Bagaimana mungkin ordo ini mencapai semua ini tanpa kekuatan? Era para ksatria telah berlalu, tetapi dunia tidak pernah kekurangan fanatik agama, dan para fanatik inilah fondasi kekuatan hospitaler yang abadi. Kekuatan iman itu dahsyat, dan para hospitaler menggunakannya. Oleh karena itu, menurutnya, kekuatan ksatria hospitaler seharusnya setara dengan organisasi FA, atau bahkan lebih tinggi. Di Italia dan Prancis, ia membunuh orang-orang dari ksatria hospitaler, dan ia serta ksatria hospitaler memiliki hubungan yang bermusuhan. Namun, tidak ada musuh abadi atau teman abadi di dunia ini, yang ada hanyalah kepentingan abadi. Ia memegang relik suci ksatria hospitaler di tangannya, dan ksatria hospitaler harus mendapatkannya dengan cara apapun. Oleh karena itu, selama ia memanfaatkannya dengan baik, ia dapat mencapai tujuannya dengan biaya serendah mungkin, membunuh Yemosha, dan bahkan organisasi FA. Inilah rencananya. Namun, sebelum menjalankan rencana ini, ia perlu mencari tahu apa logam perak itu. Saat ia sedang menjernihkan pikirannya, Liu Dun kembali. Selain logam perak di tangannya, ia juga memiliki sebuah kotak kecil untuk menyimpan spesimen batuan. "Tuan Xia, logam ini sungguh aneh. Sangat ringan dan tidak terlalu padat, namun kekuatan spesifiknya hampir 10 kali lipat dari paduan titanium berkekuatan tinggi." Liu Dun bersemangat. Xia Feng juga terkejut. "Anda yakin?" Liu Dun mengangguk. "Ya, Tuan Xia. Saya melakukan beberapa uji fisik sebelum memotongnya, dan kekuatan spesifiknya setidaknya 10 kali lipat dari paduan titanium berkekuatan tinggi. Saya kesulitan memotongnya dengan pemotong laser. Saya menduga logam ini bahkan dapat menahan kecepatan cahaya." Xia Feng terkejut. Paduan titanium berkekuatan tinggi merupakan material penting untuk komponen kompresor mesin pesawat terbang, serta komponen struktural untuk roket, rudal, dan pesawat berkecepatan tinggi. Produksi paduan titanium Tiongkok jauh tertinggal dari negara-negara maju di Eropa dan Amerika Serikat, yang menjadi salah satu alasan mengapa Tiongkok belum mampu memproduksi mesin tempur berkualitas tinggi dan jet tempur canggih. Jika logam ini dapat diproduksi dan diterapkan pada penerbangan, keunggulan material Eropa dan Amerika Serikat akan sepenuhnya hilang, dan mereka bahkan akan jauh tertinggal dari Tiongkok. "Tuan Xia, apakah Anda mendapatkan logam ini dari pesawat luar angkasa alien?" Liu Dun menatap Xia Feng dengan curiga. Xia Feng mengerutkan kening. "Pesawat luar angkasa alien? Carikan aku satu untuk dilihat." Ia tidak mau memberitahu Liu Dun dari mana ia mendapatkan logam perak itu. Ia tidak percaya pada pesawat luar angkasa alien. "Maaf, Direktur Xia, bukan itu maksudku.
Aku hanya mengatakannya dengan santai. Liu Dun menyerahkan logam perak dan kotak itu kepada Xia Feng. Saya telah memotong sepotong kecil logam ini sesuai instruksi Anda. Coba lihat. Xia Feng membuka kotak itu dan melihat sepotong logam perak yang beberapa kali lebih kecil dari sebutir beras. Ia kemudian melihat potongan yang lebih besar. Yang mengejutkannya, ia tidak tahu bahwa benda itu telah dipotong. Ada apa? Tanya Xia Feng. Apakah Anda sudah memperbaiki bekas potongannya? Tidak, sama sekali tidak. Aku juga merasa sangat aneh, kata Liu Dun. Bahan apapun akan meninggalkan bekas setelah dipotong, tetapi potongan logam perak ini tidak menunjukkan tanda-tanda kerusakan. Tampaknya telah memperbaiki dirinya sendiri. Ambil potongannya untuk dianalisis. Xia Feng mengembalikan kotak itu kepada Liu Dun. Baiklah, Direktur Xia, saya akan segera ke sana, kata Liu Dun, bersemangat untuk memulai eksperimen. Xia Feng tiba-tiba menambahkan, tunggu, saya akan pergi bersamamu. Ia pergi selama lebih dari 30 jam, meninggalkan laboratorium material saat senja keesokan harinya. Selama 30 jam itu, ia dan Liu Dun telah melakukan hampir setiap eksperimen dan analisis yang memungkinkan. Hasilnya sangat mengejutkannya. Logam perak terutama terdiri dari karbon. Karbon ada di mana-mana di dunia. Terdapat secara alami dalam berlian, grafit, dan batu bara. Senyawanya tak terhitung jumlahnya, termasuk parfum, karet, plastik, bensin, dan bahan peledak. Bahkan ada dalam tubuh kita sendiri. Karbon dapat membentuk kehidupan, grafit lunak, dan berlian keras yang memukau di alam semesta. Setiap bentuk hanyalah susunan atom karbon yang berbeda. Sekarang, ia muncul kembali di dalam logam perak misterius itu, yang merupakan unsur non-logam. Ia tak terpahami, namun ia ada. Selain karbon, logam ini juga memiliki dua komponen lain, tetapi identitasnya masih belum diketahui, dan mustahil untuk dipastikan. Namun, satu kesimpulan telah muncul logam perak ini adalah paduan karbon. Dalam industri modern, paduan karbon adalah logam yang paling banyak digunakan dan sangat umum. Namun, dapat dipastikan bahwa bahkan di Eropa dan Amerika Serikat, dengan teknologi peleburan tercanggih sekalipun, mereka tidak dapat menghasilkan paduan karbon yang sebanding dengan logam perak. Struktur atom dalam logam perak ini sangat unik, bahkan belum pernah terdengar dan terlihat oleh ilmuwan material yang sangat terspesialisasi seperti Liu Dun. Meskipun demikian, ini merupakan pencapaian yang luar biasa. Memahami susunan atom karbon dalam logam ini akan menjadi keuntungan besar bagi bisnis material baru Thunder Horse Group, bahkan sebuah pendorong. Meskipun saat ini belum dapat diproses dan diproduksi, dapat dipastikan bahwa jika Thunder Horse Group mengembangkan material berteknologi tinggi baru di masa depan, niscaya akan berkaitan erat dengan insiden ini. Senja pun tiba. Xia Feng menatap langit, bergumam pada dirinya sendiri, Tuan Da Vinci, aku sudah berhasil. Aku hampir mengungkap rahasianya. Tapi aku tahu itu bukan karena kau tidak cukup pintar, melainkan karena kau tidak memiliki alat dan kondisi untuk analisis dan eksperimen saat itu. Jika kau memiliki peralatan dan kondisi yang sama, kau mungkin bisa melakukannya lebih baik daripada aku. Awan keemasan bersinar di langit barat, menyerupai wajah yang tersenyum. Mungkin itu Da Vinci yang tersenyum mendengar berita itu. Tuan Da Vinci, aku akan mengungkap semua rahasianya. Mengalihkan pandangannya, Xia Feng kembali ke villa. Ia akan pergi ke laboratorium bawah tanah untuk melakukan eksperimen yang hanya bisa ia lakukan sendiri. Begitu masuk, Xia Feng membuka brankas dan mengeluarkan kotak logam kuno dengan sudut yang hilang. Ia punya firasat pasti ada hubungan antara logam perak dan logam kuno itu. Firasat ini bukan sekadar kebetulan, tetapi memiliki dasar. Dasar firasatnya adalah Zhu Xuanyue. Zhu Xuanyue adalah makhluk non-manusia, yang mampu memasuki dunia logam paduan kuno. Jadi, mungkin logam perak ini telah dibawa kembali dari dunia itu ke dalam logam paduan kuno. Mungkinkah ini yang terjadi? Xia Feng membuka kotak berisi potongan logam perak itu dan, sambil memegangnya dengan pinset, dengan hati-hati memasukkannya ke dalam lubang kotak logam paduan kuno. Ini adalah eksperimennya. Ia telah melakukan ini dengan banyak benda sebelumnya penajel, tabung logam, dan sebagainya tetapi memasukkan logam perak ke dalamnya adalah hal baru. Saat medan energi bergetar, ia melepaskan pinsetnya. Logam perak itu langsung tersedot masuk, menghilang ke dalam kegelapan di dalam kotak. Kemudian, semuanya menjadi sunyi. Sejarah logam perak ini tidak dapat diverifikasi, tetapi pastilah sangat kuno. Apapun yang memasuki dunia di dalam kotak logam paduan kuno ini tampaknya tiba-tiba mengalami ribuan tahun, terkikis hingga tak dapat dikenali. Aku ingin tahu apa yang akan terjadi pada logam perak ini? Xia Feng tak dapat menahan diri untuk bertanya-tanya sambil menunggu hasilnya. Kekosongan di atas kotak logam paduan kuno itu tiba-tiba bergetar sedikit. Potongan logam perak kecil itu melompat keluar dari kehampaan, utuh dan tanpa tanda-tanda pelapukan. Medan energi menghilang, dan potongan logam perak kecil itu jatuh dari kehampaan. Begitu kecil dan ringannya, bahkan tidak bersuara.
Bagaimana mungkin? Setiap material memiliki fase pelapukannya sendiri. Bahkan baja tahan karat pun tidak dapat mempertahankan bentuk aslinya setelah ribuan tahun. Xia Feng terkejut dan bingung. Ia mencoba 2 kali lagi, tetapi setiap kali strukturnya tetap identik. Logam peraknya tetap tidak berubah. Akhirnya, ia dengan berani mengirimkan potongan logam perak besar itu ke dunia di dalam kotak logam kuno itu. Hasilnya sama. Kali ini, ia menggunakan mata kirinya untuk merekam setiap detail logam perak sebelum memasukkannya. Tetapi setelah keluar, tidak ada satupun detail yang berubah. Setelah beberapa menit merenung dalam diam, Xia Feng mengambil pemotong kertas, mengiris jarinya, dan meneteskan darah ke bongkahan logam perak yang besar itu. Ia kemudian melemparkan bongkahan logam perak yang berlumuran darah itu ke dunia kotak logam kuno itu. Setelah menunggu sebentar, ruang hampa bergetar, dan bongkahan besar logam perak melompat keluar dari ruang hampa. Saat melihatnya, Xia Feng tertegun. Darah di permukaan datar logam perak itu telah hilang, tetapi jejaknya masih menempel di tepi dan celah-celahnya. Terlebih lagi, darah itu belum kering, tampak seperti baru saja diteteskan. Bang! Bongkahan logam perak itu jatuh ke meja logam. Xia Feng menggenggamnya dengan tangan gemetar. Setetes darah merembes dari lekukan logam perak dan menetes ke jarinya. Darah itu masih hangat. Itu, bukan pedang malaikat, juga bukan pesawat luar angkasa alien. Itu, baju pelindung. Xia Feng tiba-tiba menyimpulkan. Kemudian, ia tidak bergerak setidaknya selama setengah jam. Kematian Song Baicheng memang masih belum terungkap. Polisi menduga pendarahan otak sebagai penyebab kematian, mengesampingkan dugaan pembunuhan dan mengakhiri hidup. Itu adalah kematian karena kecelakaan. Xia Feng telah lama mengantisipasi hal ini. Ia juga mendapatkan beberapa informasi dari Fan Fan tentang wanita Song Baicheng. Nama belakangnya adalah Liu, dan namanya adalah Liu Hui. Ia sebelumnya bertugas di unit pasukan khusus sebelum dipindahkan ke agensi sebagai pengawal. Pria yang ia lindungi adalah Ling Hao. Kemudian, Song Baicheng jatuh cinta padanya, dan keduanya menikah. Xia Feng yakin bahwa Liu Hui terkait erat dengan kematian Song Baicheng. Seseorang dengan pangkat seperti Ling Hao tidak akan melakukan tindakan itu secara langsung. Tindakan paling bijaksana adalah mengirim salah satu anak buahnya. Pria ini adalah Liu Hui. Song Baicheng tak mampu membela diri terhadap kekasihnya, itulah sebabnya tak ada jejak di tempat kejadian perkara. Dan mengapa Song Baicheng meninggal dengan tenang. Bahkan setelah kematiannya, label perselingkuhan akan tetap ada. Berdasarkan informasi yang diberikan Fan Fan, Xia Feng mengenal pembunuhnya dan siapa yang memerintahkannya. Tetapi masalahnya sudah berakhir. Bersamaan dengan itu, penelitian logam perak juga dihentikan. Darah pada logam perak memberinya kemungkinan untuk memasuki dunia di dalam kotak logam kuno itu. Tetapi itu hanyalah sepotong kecil logam perak, bukan baju pelindung yang lengkap. Bahkan dengan keberanian yang luar biasa, ia tak akan berani masuk. Jika baju pelindung seperti itu benar-benar ada, di mana bagian-bagian yang tersisa? Ini adalah sesuatu yang sangat ingin ia ketahui. Meskipun penelitian logam perak dihentikan sementara, proyek penelitian material baru Thunder Horse Group diluncurkan. Xia Feng juga menyuntikkan 100 juta yuan Tiongkok ke dalam proyek penelitian tersebut, dan pemimpin proyeknya adalah Li Youdun. 2 hari kemudian, bos, seseorang yang mengaku sebagai pengusaha Amerika Selatan ingin bertemu Anda. Yelena masuk ke kantor Xia Feng. Ia memanggilnya Direktur Xia ketika ada orang di sana, dan bos ketika tidak ada orang. Xia Feng, yang sedang meneliti teknologi kecerdasan buatan, mendongak. Pengusaha Amerika Selatan? Apa dia tidak bilang siapa dia? Aku sudah bertanya, tapi dia tidak mau memberitahuku. Di mana dia? Aku sudah menempatkan dia dan rombongannya di ruang tamu. Kau ingin bertemu dengannya? Baiklah, aku akan memeriksanya. Xia Feng berdiri dan meninggalkan kantor, menuju ruang tamu. Sesampainya di pintu, ia tertegun oleh pemandangan di dalam. Duduk di sofa di ruang tamu adalah seorang pria gemuk berambut coklat. Ia tampak muda, mungkin berusia di bawah 30 tahun. Wajahnya yang mungil, berbintik-bintik, membuatnya tampak sangat lucu. Di belakangnya berdiri 4 wanita. Keempatnya berambut pirang, bermata biru, tinggi, berkaki panjang, dan wanita Kaukasia yang menggairahkan. Tinggi mereka semua sekitar 1,85 meter. Tubuh mereka dipangkas dengan ukuran yang presisi. Seolah-olah mereka diukur dengan penggaris lalu dipangkas. Mereka semua mengenakan setelan kulit hitam ketat. Lekuk tubuh mereka ternyata sangat mirip. Tapi itu bukan hal yang paling keterlaluan. Yang paling keterlaluan adalah 2 orang di sebelah kiri pria gemuk itu kembar, dan 2 orang di sebelah kanannya juga kembar. Berdiri berdampingan, keempat wanita cantik berambut pirang ini memberikan ilusi bahwa mereka adalah 2 wanita yang mirip, menggunakan teknik cloning yang sama yang digunakan oleh Sun Wukong. Xia Feng tak kuasa menahan diri untuk melirik pria gemuk berambut coklat yang lucu dan si kembar 2x2 yang menggoda. Tuan Xia, apakah Anda melihat saya, atau wanita di belakang saya? Tanya pria gemuk berambut coklat itu dengan tenang,
Sedikit senyum di wajahnya. Dia berbicara bahasa Inggris. Warna rambutnya khas orang Nordik, dan bahasa yang dia gunakan bukan bahasa Amerika Selatan. Dari kedua hal ini, Xia Feng tahu bahwa dia bukan pedagang Amerika Selatan. Xia Feng masuk dan duduk di hadapan pria berambut coklat itu. "Kau kenal aku?" tanya pria berambut coklat itu. "Media Eropa dan Amerika menggambarkanmu sebagai Frankenstein-nya Tiongkok, dengan nada masam. Aku sudah melihat banyak laporan seperti itu. Kau pikir aku kenal kau? Apa kau tidak mengikuti laporan media itu?" "Tidak, aku tidak tertarik dengan media," kata Xia Feng. "Karena kau tahu siapa aku tidak akan repot-repot memperkenalkan diri. Bolehkah aku bertanya siapa kau?" "Aku seorang pengusaha. Aku ingin membeli senjatamu. Aku hanya menjual senjata di sini. Kau tidak bisa membeli yang lain." Saat Xia Feng berbicara, mata kirinya sedikit berkedut, dan tatapannya langsung menembus pakaian pria gemuk itu. Ia segera melihat tato salib bergambar 4 anak panah di dada kanannya. Itu adalah lambang Ksatria Hospitaler, yang dikenakan oleh setiap anggota Ordo. Tatapannya beralih santai ke 4 wanita di belakang pria gemuk itu, mata kirinya perlahan mengamati dada mereka. Selain tanda putih, ia juga melihat lambang Hospitaler yang sama tertato di dada keempat wanita itu. Benar saja, Ksatria Hospitaler lah yang datang. Yelena masuk dari pintu, membawakan secangkir teh untuk Xia Feng. Tepat ketika Yelena hendak berhenti, Xia Feng berkata kepadanya, "Pergilah dan lakukan tugasmu." Yelena mengangguk, berbalik, dan pergi. "Katakan padaku, siapa kau?" Xia Feng mengulangi pertanyaannya. Pria gemuk berambut coklat itu terdiam sejenak sebelum berkata, "Kau punya mata yang tajam." "Nah, namaku Arthur, dan aku dari Ksatria Hospitaler." "Kenapa Tuan Walton tidak datang?" tanya Xia Feng. "Aku bisa." Arthur menatap lurus ke arah Xia Feng. "Kita tidak perlu membuang waktu, bawa aku melihat relik suci kita. Kau akan lihat, tapi tidak sekarang." Tatapan Xia Feng beralih ke 4 wanita pirang di belakang Arthur. "Apakah para wanita di belakangmu bisa diandalkan?" "Mereka baik-baik saja." Xia Feng berkata, "Biarkan mereka keluar sebentar. Aku tidak ingin mereka mendengar percakapan kita." Arthur tiba-tiba tersenyum. "Tuan Xia, apakah kau yakin ingin mereka pergi?" "Apa maksudmu?" "Kami tahu kau menyukai wanita cantik. Grandmaster kami secara khusus memintaku untuk membawa mereka ke sini. Mereka adalah orang suci yang tak bernoda, tubuh dan jiwa mereka murni dan tak ternoda. Kau boleh memilikinya, asal kau." Xia Feng menyela Arthur. "Berhenti bicara. Aku tidak tertarik." 4 wanita cantik berambut pirang, 2 orang suci kembar, berukuran 2x2 aku yakin 70% pria di dunia ini akan tergoda. Tapi Xia Feng sama sekali tidak tergoda. Ia menginginkan kekuatan militer Ksatria Hospitaler, bukan wanita mereka. Ksatria Hospitaler berpikir mereka bisa menukar wanita dengan relik suci mereka. Mereka hanya bermimpi. Arthur melambaikan tangannya dengan lembut. 4 wanita berambut pirang muncul dari balik sofa dan perlahan mendekati Xia Feng. 4 pasang kaki jenjang, berbalut celana kulit ketat, bergerak, pinggul mereka sedikit bergoyang, memperlihatkan setiap lekuk tubuh tanpa disembunyikan. Bahkan sedikit pun lekukan yang seharusnya tidak muncul, sungguh memikat. Saat mereka berjalan, pinggang mereka bergoyang lembut, tubuh mereka yang lembut dan tak bertulang bergetar di setiap langkah. Irama itu memiliki kekuatan yang memukau. Kedua pasang kembar itu berhenti di depan Xia Feng dan perlahan berputar membentuk lingkaran. Kemudian, pinggang ramping mereka, setipis kertas A4, melengkung lembut, terus memamerkan pinggul mereka yang bergairah. Saat mereka bergerak, pinggul mereka perlahan terangkat ke arah Xia Feng. Lekuk tubuh mereka tampak lebih berisi dan lebih jelas. Saat kulit PU mereka menyusut, bokong mereka menjadi lebih jelas terlihat, menciptakan pemandangan yang sangat memikat. Namun, bahkan saat melakukan tindakan menggoda seperti itu, tidak ada jejak vulgar atau kepura-puraan pada mereka. Sebaliknya, ada aura sakral yang dipupuk melalui pendidikan agama. Jika kau mau, aku bisa membuat mereka melepas pakaian mereka. Aku berjanji padamu, mereka adalah wanita paling cantik di dunia. Mereka bisa membuatmu merasa seperti raja. Arthur terus membujuk. "Cukup." Suara Xia Feng diwarnai amarah. Keempat wanita itu melirik Arthur, yang melambaikan tangannya lalu kembali ke sofa di belakangnya. Dari awal hingga akhir, tak ada ekspresi di wajah mereka. Arthur berkata, "Kalau begitu, sebutkan hargamu, tapi perlu kuingatkan kalian bahwa kami bukan bank. Uang kami semua disumbangkan oleh orang-orang beriman. Jadi tolong sebutkan harga yang wajar. Aku tidak mau wanita, dan aku tidak mau uangmu. Lalu apa maumu?" "Sebelum aku membahasnya, aku ingin bertanya." Xia Feng berkata, "Aku ingin kalian membantuku menangkap seseorang dan menyelidiki markas sebuah organisasi." Arthur langsung mengerutkan kening. "Siapa yang kalian ingin kami bantu tangkap?" "Markas organisasi apa?" Xia Feng berkata, "Organisasi FA."
Orang yang kuinginkan kalian bantu tangkap juga dari organisasi FA. Namanya Yemosha. Aku sudah menyiapkan informasi detailnya. Tunggu. Arthur menyela Xia Feng. Kami organisasi keagamaan, bukan tentara bayaran. Kurasa kalian salah. Organisasi keagamaan? Xia Feng mencibir, tidak sepenuhnya. Di Italia, orang-orangmu menyiapkan penyergapan untuk membunuhku. Aku melarikan diri ke Prancis, dan orang-orangmu mengejarku ke Prancis. Bisakah kau melakukan hal seperti itu tanpa memenuhi syaratku? Tidak. Arthur menolak dengan tegas, sama sekali tidak. Tidak? Kalau tidak, apalagi yang bisa kubicarakan denganmu? Kata Xia Feng, pergi. Kau? Xia Feng berdiri. Kau tidak punya pilihan. Satu-satunya cara untuk mendapatkan relikmu kembali adalah dengan memenuhi syaratku. Kembalilah dan pikirkan baik-baik. Kembalilah padaku saat kau siap. Tunggu. Arthur juga berdiri. Xia Feng berbalik dan menatap Arthur. Aku tahu tentang keberadaan FA. Tatapan Arthur tajam. Katakan padaku, mengapa kau ingin kami melakukan ini untukmu? Permintaanmu akan menempatkan kami dalam bahaya besar. Akan kuberitahu setelah kau setuju, kata Arthur. Aku tidak bisa membuat keputusan untuk masalah sebesar ini. Aku perlu berkonsultasi dengan Lord Walton. Kurasa dia perlu mengadakan pertemuan sebelum aku bisa menyampaikan keputusan kami. Xia Feng berkata, tidak masalah. Aku tidak terburu-buru. Kau bisa kembali setelah membicarakannya. Kita tidak punya reservasi hotel. Bisakah kita menginap di rumahmu? Xia Feng berkata, tentu saja. Aku punya banyak kamar. Aku akan meminta seseorang mengaturnya untukmu. Terima kasih, kata Arthur. Xia Feng mengeluarkan ponselnya, menekan sebuah nomor, dan berjalan keluar sambil berkata, Qin Xiang, tolong bawakan beberapa tamu ke kediaman Ping An untukku. Tolong pertimbangkan, mereka tamu penting. Suara Qin Xiang terdengar lembut dari telepon. Tolong pertimbangkan, kau ingin aku memasang bag, kan? Xia Feng tersenyum. Ayo kita lakukan. Arthur dan kedua pasang saudara kembar itu menetap di kediaman Ping An. Sesuai permintaan Arthur, Qin Xiang menyiapkan 3 kamar untuk Arthur dan keempat wanita itu, 1 untuk Arthur dan 1 untuk masing-masing dari kedua pasang saudara kembar itu. Setelah menyiapkan kamar, Qin Xiang kembali ke kantor Xia Feng dan meletakkan laptop di mejanya. Sudah selesai? Tanya Xia Feng. Qin Xiang mengangkat monitor laptop dan menekan tombol Enter. 3 layar tiba-tiba muncul, menampilkan gambar dari masing-masing 3 ruangan. Qin Xiang telah memasang kamera pengawas di ventilasi pembuangan. Ketiga layar tersebut memiliki pandangan yang luas, mencakup 90% ruangan. Di 3 ruangan, Arthur dan kedua pasang saudara kembar sedang memilah barang-barang mereka. Tidak ada yang berbicara di telepon, dan suasananya menyerupai kehidupan sehari-hari seorang tunarungu bisu. Fengzi, aku dengar kau dan Liang Xiao berciuman di pabrik. Kan? Qin Xiang tersenyum. Siapa yang bilang? Xia Feng tampak terkejut. Kalian para pekerja, berani-beraninya kalian melakukannya? Apa kalian takut orang-orang membicarakannya? Xia Feng tersenyum getir. Karena kalian percaya gosip para pekerja itu, kenapa kalian bertanya padaku? Cinta lama berkobar kembali. Bagaimana rasanya? Apa kalian berhubungan seks? Xia Feng terdiam. Qin Xiang tampak lebih feminin daripada seorang wanita, dan kepribadiannya seperti tukang gosip pada umumnya. Qin Xiang mengerutkan kening. Kalian tidak mau curhat padaku, kan? Aku tidak mau curhat padamu, ya? Apa kau bosan? Bagaimana kalau ku beri kau pekerjaan? Ancam Xia Feng. Qin Xiang tidak percaya. Ayahmu pergi ke keluarga Tang Dishu, dan mungkin mereka meresmikan pernikahanmu dengan Tang Yuyan di sana. Dan di saat kritis ini, kau kembali terjerat dengan Liang Xiao. Jika Shen Tu Tianyin tahu tentang situasimu, apa dia akan melakukan sesuatu? Kepala Xia Feng terasa sakit. Baiklah, aku tidak akan mempersulitmu. Hidupmu sudah cukup kacau. Kalau aku jadi kau, aku akan keluar dan membuat mereka mundur. Kenapa kau tidak pergi saja ke neraka? Umpat Xia Feng. Qin Xiang berlari sambil tertawa. Goyangan pinggangnya sungguh menggairahkan. Tatapan Xia Feng kembali ke monitor laptop. Keempat wanita itu telah mengemasi barang-barang mereka dan memasuki kamar Arthur. Wanita di belakang menutup pintu. Mereka berlima berlutut di atas karpet dan mulai berdoa. Speaker laptop meraung-raung, Tuhan, kami mohon bimbingan MU dengan rahmat MU agar pekerjaan kami dapat berjalan lancar. Semoga doa dan tindakan kami dimulai dengan kasih kepada MU dan berakhir dengan kemuliaan bagi MU. Kami mohon ini melalui Kristus, Tuhan kami. Amin. Inilah doa yang dipanjatkan umat Katolik sebelum memulai pekerjaan apapun. Setelah doa, Arthur berkata, Rosa, Teresa, sudahkah kalian memeriksa kamar kalian? Kedua saudari kembar itu menggelengkan kepala. Giovanna, Stella, sudahkah kalian memeriksa kamar kalian? Tanya Arthur lagi. Arthur mengerutkan kening.
Saudari Russo, Saudari Gray, aku sudah memperingatkan kalian sebelum kami tiba. Mengapa kalian masih begitu ceroboh? Musuh kita sangat kuat dan licik. Kita harus sangat berhati-hati. Pergi, segera periksa setiap sudut kamar kalian. Keempat wanita itu pergi. Kembali ke kamar masing-masing, mereka mulai menggeledah setiap sudut meja samping tempat tidur, lemari pakaian, celah-celah sofa, bahkan kamar mandi. Arthur melakukan hal yang sama di kamarnya. Setelah beberapa menit, ia menemukan kamera mini yang terpasang di ventilasi udara. Ia mengangkatnya ke wajahnya. Wajahnya penuh amarah. Apa maumu? Menipu dan mengintip adalah dosa. Kau akan dihukum Tuhan. Kata-kata ini jelas ditujukan kepada Xia Feng. Xia Feng tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Ia telah meremehkan pria berbintik-bintik dan gemuk itu. Ia juga melihat bahwa keempat wanita itu berpikiran sederhana dan tidak canggih. Arthur, di sisi lain, memiliki pengalaman luas dalam kontraintelijen dan merupakan lawan yang tangguh. Tak lama kemudian, saudara perempuan Russo, Rosa dan Teresa, juga menemukan kamera mini yang tersembunyi di ventilasi langit-langit. Si kembar memelototi kamera itu, mata mereka seganas harimau kecil. Saudara perempuan Gray, Giovanna dan Stella, serentak menyapa Xia Feng, pria tercela. Semoga Tuhan menyelamatkan jiwamu. Xia Feng menutup laptopnya dan meninggalkan kantor. Ia berlari keluar gedung, bukan melalui pintu utama, melainkan menuju dinding samping. Halo, Direktur Xia, seorang tukang kebun yang sedang memangkas bunga di sabuk hijau menyapa Xia Feng. Teruslah bekerja. Xia Feng melompat, mendorong dinding dengan kaki kanannya, lalu kaki kirinya. Dengan dua dorongan, tubuhnya sejajar dengan dinding setinggi 3 meter. Kemudian, dengan dorongan lembut tangannya, ia melompati dinding dan menghilang di baliknya. Tukang kebun itu menatap 2 jejak kaki di dinding, tertegun lama. Di sebuah kamar di PH Residence, Arthur meletakkan kamera mini yang ditemukan oleh Russo dan Gray bersaudara di lantai dan menginjaknya dengan kakinya. Bagaimana mungkin orang itu melakukan itu? Giovanna tampak kesal. Aku tak pernah menyangka jiwanya begitu kotor, kata Stella. Untungnya, dia menolak. Kalau tidak, aku lebih baik mati daripada bersama pria seperti dia, kata Rosa. Aku akan memberikan segalanya demi relik suci itu. Tapi Tuhan sudah punya rencana. Tuhan yang Maha Pengasih tidak ingin kita melayani pria terkutuk itu. Jadi, dialah yang membuatnya menolak, kata Teresa. Di tengah obrolan keempat wanita itu, Arthur mengeluarkan ponselnya dan menghubungi sebuah nomor. 30 detik kemudian, Arthur mulai berbicara. Angleo yang terhormat, saya telah bertemu dengan Xia Feng. Dia memiliki syarat yang sangat berat. Nah, syaratnya adalah kita membantunya menangkap seorang wanita bernama Yemosa, yang merupakan anggota FA. Dia juga ingin kita menemukan markas FA. Saudari Russo dan Gray tetap diam, menatap Arthur. Ketika Arthur menyebut Angleo, mata mereka dipenuhi rasa hormat. Pemandangan ini tak luput dari pandangan Xia Feng. Sementara saudari Russo dan Gray menatap Arthur, dia mengawasi mereka dan Arthur dari sebuah ruangan di belakang ruangan ini. Memasang kamera pengawas sebenarnya hanyalah langkah pertama dalam rencananya. Kelima ksatria hospitaler akan menginap di tempatnya dan pasti akan memeriksa kamar-kamar. Jika Arthur dan keempat wanita itu tidak menemukan apapun, mereka akan tetap waspada. Namun, jika mereka menemukan sesuatu, kewaspadaan mereka justru akan berkurang karena mereka sedang melenyapkan bahaya tersembunyi. Oleh karena itu, ia meminta Qin Xiang memasang kamera untuk kesempatan ini. Dan mata kirinya, Qin Xiang, adalah kamera pengintai terbaik di dunia. Kata-kata Arthur membangkitkan rasa ingin tahu Xia Feng. Ia berpikir, dia tidak menelepon Walton, melainkan seseorang bernama Angleo. Mungkinkah Walton hanyalah seorang pemimpin nominal, dan pemimpin yang sebenarnya adalah Angleo ini? Bibir Arthur bergerak. Aku belum melihat benda suci kita, dan dia menolak lamaran kita. Saudari Russo dan Gray adalah gadis-gadis tercantik kita, tetapi mereka tidak memenangkan hatinya. Dia juga tidak menginginkan uang. Kekayaannya puluhan miliar di Tiongkok, dan Thunder Horse Group sangat menguntungkan. Kurasa kita tidak bisa menyelesaikan masalah ini dengan uang kali ini. Dia tidak menginginkan wanita atau uang. Haruskah kita menyetujui permintaannya? Ya, ya. Kita tidak memiliki konflik dengan FA. Jika kita menangkap orang-orang mereka dan memberikan informasi rahasia mereka kepada Xia Feng, itu berarti kita akan berperang dengan FA, yang sangat merugikan kita. Baiklah, aku akan menunggu hasil pertemuannya. Aku juga akan meminta saudari Russo dan Gray untuk berusaha sebaik mungkin. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin. Panggilan telepon berakhir di sana. Arthur meletakkan teleponnya dan menoleh ke arah saudari Russo dan Gray. Dia terdiam sejenak sebelum berkata, apa yang akan kukatakan mungkin sulit bagi kalian, tetapi selama kalian memiliki keyakinan yang teguh, kalian akan berhasil. Saudari Russo dan Gray berkata serempak, jaga iman dan bantulah mereka yang menderita.
Ini adalah slogan Ksatria Hospitaler yang telah digunakan sejak abad pertengahan. Arthur berkata, syarat-syarat Xia Feng terlalu berat. Kita hampir tidak sanggup menanggung konsekuensi berperang dengan organisasi FA. Meskipun kita tidak takut berperang, demi kepentingan ksatria kita jika kita bisa mendapatkan kembali relik suci dengan biaya serendah mungkin. Bertempur dan berdarah di medan perang adalah bakat pria. Mendapatkan informasi dengan bantal dan menaklukkan musuh adalah bakat wanita. Pria itu hina dan jiwanya kotor. Sungguh menyedihkan bagimu untuk bersamanya. Tetapi kita adalah prajurit Tuhanku dan kita harus memiliki semangat pengorbanan. Tubuhmu akan dinodai, tetapi jiwamu akan dimurnikan. Tuhan akan memberkatimu dan membimbing jalanmu. Amin. Saudari Russo dan Gray membuat tanda salib di dada mereka yang menjulang tinggi. Semoga Tuhan memberkatimu. Amin. Kurasa Xia Feng akan mengundang kita makan malam nanti. Aku akan menyalakan lilin requiem saat itu. Lilin itu akan memengaruhi pikiran orang-orang. Itulah kesempatanmu. Kau bawa dia ke kamarmu. Lalu, kau tahu apa yang harus dilakukan. Saudari Russo dan Saudari Gray mengangguk serempak. Arthur memperingatkan, tapi jangan biarkan dia memanfaatkanmu. Kau harus mencari tahu di mana relik suci kita disembunyikan. Lalu 2 dari kalian akan menahannya sementara 2 lainnya mencurinya. Bagaimana jika dia menyembunyikan relik itu jauh-jauh? Tanya Giovanna. Arthur berkata, kalau begitu, segera kirim kabar kepadaku, dan aku akan bertindak sendiri. Saudari Russo dan Gray berbicara serempak, lindungi iman, selamatkan mereka yang menderita. Arthur berkata, semoga Tuhan memberkati kita. Amin. Di ruangan lain, Xia Feng mengakhiri kemampuan clairvoyance-nya. Ia menggosok mata kirinya yang terasa perih, tetapi hatinya dipenuhi tawa dan air mata. Perasaan beradu akal dan kekuatan dengan para penganut setia ini, diam-diam menyaksikan mereka merencanakan sesuatu untuk melawannya. Sungguh tak terlukiskan. Xia, Lei melirik keluar jendela ke langit. Malam masih terlalu dini untuk tiba, tetapi ia harus mulai bersiap untuk pertempuran malam ini. Malam tiba tanpa diduga. Makan malam yang memadukan pengaruh timur dan barat dimulai di ruang anggrek Biro Keamanan. Pizza dan steak Italia, anggur merah dan foie gras Prancis, bebek panggang Cina, dan domba hotpot ini hanyalah beberapa dari sekian banyak hidangan lezat yang ditawarkan. Arthur menyalakan 2 lilin putih di meja makan. Alasnya dihiasi lambang Ksatria Hospitaler. Cahaya lilin berkedip lembut, memancarkan cahaya dan sedikit asap. Aromanya, seperti tekuila, terasa menyenangkan. Xia Feng duduk di ujung meja, Arthur duduk di kursi tamu di seberangnya. Para saudari Gray duduk di sebelah kirinya, para saudari Russo di sebelah kanannya. 2 wanita cantik pirang identik di sebelah kiri, 2 wanita cantik pirang identik di sebelah kanan. Pemandangannya sungguh memukau. Para saudari Gray, Giovanna dan Stella, telah menukar jaket kulit ketat mereka dengan gaun panjang bergaya abad pertengahan, yang diikat di pinggang dan menonjolkan belahan dada. Meskipun pakaian mereka kuno, mereka sama sekali tidak terlihat kuno, melainkan memancarkan kecantikan klasik dan keseksian klasik. Melihat mereka, Anda mungkin mengira mereka telah melakukan perjalanan waktu dari abad pertengahan, untuk bertemu Anda berkencan dan melakukan seks yang berisiko di tumpukan jerami. Saudari Russo, Rosa dan Teresa, memiliki gaya yang sangat berbeda. Masing-masing saudari Russo mengenakan gaun malam putih, juga berpotongan bahu terbuka, tanpa punggung, berpotongan rendah, dengan kain minimal, memperlihatkan banyak sensualitas. Meskipun ia mengerti apa yang sedang direncanakan kelima Ksatria Hospitaler, Xia Feng, yang mengenakan pakaian kulit, tetap tersenyum dan bersikap seperti bangsawan Inggris kuno. Semoga Anda menikmati makan malam yang telah saya siapkan. Mari kita bersulang untuk perkenalan kita, kata Xia Feng sambil tersenyum dan mengangkat gelasnya. Saya rasa apapun hasil transaksi kita akan tetap menjadi teman baik. Kelima Ksatria Hospitaler itu hanya mengangguk kecil, lalu menangkupkan tangan dan memulai doa sebelum makan. Terima kasih, Tuhan, karena telah memberi kami makanan dan nutrisi bagi tubuh kami. Ampunilah dosa-dosa kami dan tuntunlah jalan kami. Amin. Xia Feng, merasa agak malu, menyesap sedikit. Ini adalah French Lafite, anggur yang tak ternilai harganya. Sayang sekali jika tidak meminumnya. Setelah doa, Arthur berkata, Tuan Xia, terima kasih atas keramahan Anda. Jika Anda bisa berkompromi, itu akan lebih baik lagi. Saya percaya Yang Maha Kuasa akan membalas Anda. Xia Feng tersenyum. Kita semua punya tujuan masing-masing. Kita makan untuk mengisi perut, kita bekerja untuk mencari nafkah bagi keluarga, dan kita percaya untuk menemukan keselamatan dan pembebasan bagi jiwa kita. Saya melakukan ini untuk, mari kita bicarakan hal lain. Makan malam ini bukan tentang bisnis. Tuan Xia, apakah Anda punya keyakinan? Tanya Giovanna. Ketiga wanita lainnya juga menatap Xia Feng, tampak sangat tertarik dengan keyakinannya dan ingin tahu jawabannya. Kita semua punya keyakinan masing-masing. Ada yang percaya pada uang, ada yang percaya pada kekuasaan,
Ada yang percaya pada satu Tuhan atau yang lain. Kau bertanya apa keyakinanku? Ya, aku percaya pada alam, kata Xia Feng. Percaya pada alam? Giovanna berpikir sejenak dan berkata, kau bukan orang India, tapi kau punya keyakinan yang sama dengan orang India. Aneh sekali. Ketiga perempuan lainnya menatapnya dengan jijik. Di dunia ini, orang kulit putih mendiskriminasi orang kulit hitam, orang kaya mendiskriminasi orang miskin, dan bahkan mereka yang beriman pun mendiskriminasi mereka yang tidak beriman. Di mata mereka, Xia Feng adalah pria tanpa iman, jiwanya telah lama jatuh, kamarnya di neraka sudah dipesan. Xia Feng sama sekali tidak mempermasalahkan pendapat atau reaksi keempat perempuan itu. Ia berkata dengan tenang, Allah melahirkan dan membesarkan kita. Kekuatan alam itu misterius dan dahsyat, dan kita harus menghormatinya. Aku tahu kau pikir aku tak beriman, tapi itulah imanku. Aku percaya pada alam. Kurasa satu agama tak perlu mengecualikan agama lain. Kau telah memerangi dunia Islam demi Tuhan-Tuhanmu selama ribuan tahun, tapi tak satu pun berhasil meyakinkan yang lain, kan? Hehe. Arthur tertawa, mengangkat gelasnya. Sepertinya Tuan Xia tahu banyak tentang sejarah kita, tapi jangan bahas soal iman. Mari kita bersulang. Bersulang. Xia Feng mengangkat gelasnya. Tuan Xia, aku benar-benar penasaran kenapa kau ingin kita melawan FA. Bisakah kau memberitahuku alasannya? Tanya Arthur. Ia menatap mata Xia Feng, tatapannya menusuk jiwanya. Xia Feng berkata, Tuan Arthur, kau bertanya padaku, jadi aku juga akan bertanya padamu. Jika kau menjawab pertanyaanku, aku akan menjawab pertanyaanmu. Apa pertanyaannya? Saya membawa sepotong logam dari labirin, logam perak. Itu material penerbangan terbaik yang pernah saya lihat. Saya yakin nilainya terletak pada dunia penerbangan, tapi Anda mengklaim itu benda suci Anda. Mengapa? Apakah ada kisah di baliknya? Tuan Xia, pertanyaan Anda membuat saya malu. Tuan Arthur, pertanyaan Anda juga membuat saya malu. Giovanna berdiri dan mengisi gelas Xia Feng dengan anggur dari dekanter. Ia mendekatkan diri ke telinga pria itu, suaranya lembut dan halus, Tuan Xia, jika Anda ingin tahu jawabannya, saya bisa memberitahu Anda, tapi tidak sekarang, dan tidak di sini. Xia Feng hanya meliriknya, tanpa berkomentar. Giovanna mengisi gelas Xia Feng setengahnya dengan anggur, lalu menyenggol bahu pria itu dengan area dadanya saat ia pergi. Sentuhan lembut dan hening itu membuat Xia Feng tertegun sejenak. Tuan Xia, apakah Anda yakin tidak ingin menyimpannya? Tanya Arthur. Dari sudut pandang seorang pria, keputusan Anda sama sekali tidak bijaksana. Xia Feng berkata, sudah kubilang dengan sangat jelas. Aku tidak akan menukar logam perak itu dengan wanita-wanitamu. Kau hanya bisa mendapatkan kembali benda-benda sucimu jika kau memenuhi syaratku. Kau benar-benar keras kepala. Baiklah, aku akan memberitahumu keputusan kita setelah pertemuan ini. Sekarang mari kita nikmati makan malam, atau kita akan sia-sia, kata Arthur sambil mengangkat gelasnya dan minum. Makan malam berlangsung dalam keheningan, dan Xia Feng tidak bertanya lagi. Para wanita dari keluarga Russo dan Gray sesekali melirik Xia Feng dari sudut mata mereka, dan terjadi kontak mata. Xia Feng tahu apa yang mereka bicarakan, tetapi ia berpura-pura tidak tahu. Cahaya lilin berkedip-kedip, dan asap mengepul. Ruang anggrek yang luas, yang didedikasikan untuk menjamu tamu, dipenuhi aroma tekuila yang tidak biasa. Perlahan, Xia Feng mulai bereaksi tidak normal. Ia tampak gerah, pikirannya tak fokus, dan perasaan linglung. Ia membuka kancing bajunya, tetapi itu tidak menyelesaikan masalah. Tak lama kemudian, keringat mulai mengucur di dahinya. Kemudian, matanya mulai kabur. Tuan Xia, mengapa Anda ingin kami membantu Anda menangani FA? Arthur, mengamati reaksi Xia Feng, bertanya lagi sambil menggelengkan kepalanya pelan. Saya sangat mengantuk, kata Xia Feng, sambil terus menggelengkan kepalanya pelan. Arthur mengedipkan mata pada Giovanna. Giovanna kemudian berdiri dan menghampiri Xia Feng. Ia duduk di pangkuan Xia Feng dan melingkarkan lengannya di leher Xia Feng. Sayang, mengapa kau ingin berurusan dengan FA? Aku, kata Xia Feng, linglung. Arthur mengedipkan mata lagi. Tiga wanita lainnya juga berdiri dan menghampiri Xia Feng. Ketiga wanita itu, Teresa memegang lengan kiri Xia Feng dan Stella memegang lengan kanannya. Merentangkan tubuh mereka seperti cabang-cabang pohon kelapa, masing-masing membawa 2 buah kelapa besar. Tak ada angin, namun buah kelapa bergoyang. Rosa berputar di belakang Xia Feng, tubuh bagian atasnya yang menggairahkan menekan lembut bahunya. Kemudian, 2 buah kelapa besar lagi tumbuh dari lehernya, goyangannya semakin hebat, bahkan tanpa angin. Tempat ini terasa seperti medan perang yang dipenuhi pohon persik yang mekar. Arthur adalah jenderal setempat, sementara Russo dan Gray bersaudara adalah ksatria musuh yang menyerbu ke medan perang. Tubuh Xia Feng telah lama mengaktifkan kekebalan abnormalnya, dan ia telah lama sadar kembali, tetapi ia harus berpura-pura terinfeksi, mengikuti permainan Russo dan Gray.
Aku mendapat sesuatu yang sangat. Ada apa? Rosa berbisik di telinga Xia Feng. Suaranya manis dan menawan. Aku punya informasi berharga. Informasi apa? Giovanna memutar pinggangnya, menekan pinggulnya ke paha Xia Feng untuk membuatnya bergairah sekaligus gelisah. Xia Feng tetap linglung. Logam ini, adalah peninggalan Tuhan di dunia ini, tapi bukan satu-satunya. Di markas besar FA, ada pedang yang ditempa dari logam suci. Itu pedang malaikat. Klimaks Satria Hospitaler tercengang mendengar kata-kata ini. Dan FA membunuh orang-orangku, dan mereka ingin membungkamku. Aku ingin menghancurkan FA dan mendapatkan pedang malaikat itu. Xia Feng menyelesaikan rahasianya. Russo dan Gray bersaudari menatap Arthur, menunggu instruksinya. Apa yang baru saja dikatakan Xia Feng telah mengejutkan mereka. Keempat wanita itu bukan satu-satunya yang tercengang. Mata Arthur berbinar-binar gembira. Bawa dia kembali ke kamarnya. Kau tahu apa yang harus dilakukan. Informasi ini sangat penting. Aku akan segera menghubungi Grandmaster Angleo. Keempat wanita itu kemudian membantu Xia Feng berdiri dan meninggalkan ruang anggrek berkelompok. Xia Feng bergumam sambil berjalan, aku tidak mabuk. Aku masih bisa minum. Minum. Ayo kembali ke kamar dan minum. Giovanna terkekeh. Teresa mencengkeram pantat Xia Feng. Kau akan masuk neraka. Di meja makan, Arthur menelepon. Tuan Angleo, saya baru saja mendapat informasi penting. Organisasi FA. Bibir Xia Feng melengkung membentuk senyum. Hasrat memang selalu menjadi iblis. Para ksatria hospitaler telah mendambakan logam perak itu selama berabad-abad. Sepotong saja sudah membuat mereka begitu tergila-gila. Bukankah mereka akan tergoda oleh pedang malaikat yang ditempa dari logam dewa? Kamar itu milik para saudari Gray. Xia Feng dibantu masuk oleh 4 wanita dan dilempar ke tempat tidur. Para saudari Russo dengan cekatan menanggalkan pakaiannya, hanya menyisakan celana dalamnya. Untungnya, mereka telah menyelamatkan pakaiannya. Para saudari Gray menyalakan 2 lilin requiem putih, identik dengan yang dinyalakan Arthur di meja makan. Bagian bawah lilin juga bertuliskan lambang Satria Hospitaler. Mereka benar-benar rela menghabiskan uang. 1 lilin memabukkan ini saja sudah cukup, tapi mereka malah menyalakan 2. Apa mereka ingin cepat-cepat menyelesaikan ini? Pikir Xia Feng. Halo? Rosa mengulurkan tangan dan menepuk wajah Xia Feng. Lalu berkata ragu-ragu, sayang, bangun. Xia Feng membuka matanya dan berkata dengan tidak jelas, Tianyin. Apakah itu kamu? Kamu sangat cantik, aku sangat merindukanmu. Tianyin? Rosa tertegun sejenak, lalu tiba-tiba teringat sesuatu. Menurut informasi yang diberikan oleh Komandan Ksatria Agung, dia memiliki seorang istri bernama Shentu Tianyin, tetapi mereka sudah bercerai. Nama ini sangat sulit diucapkan. Stella berkata namun, dia menganggapmu sebagai mantan istrinya, yang berarti dia sudah tidak ada dalam pikirannya. Para wanita itu tidak tahu bahwa Xia Feng mengatakan ini dengan sengaja. Teresa mengulurkan tangan di depan Xia Feng, lalu mengangkat 2 jari. Sayang, lihat ada berapa jari? Xia Feng membuka matanya lagi. 5, hehehe. Teresa terkekeh. Dengan kondisinya seperti ini, apa kita masih perlu melakukan itu padanya? Giovanna berkata, perintah Ksatria Agung sudah sangat jelas. Kita harus mengikuti perintahnya. Ya, bela iman dan bantu mereka yang menderita, kata Stella. Kita harus mengikuti perintah Ksatria Agung dan menghindari kesalahan. Xia Feng diam-diam mengerang dalam hati. Apakah kepala para wanita kelabu itu tersangkut di pintu? Atau mereka hanya bodoh? Aku sudah dalam kondisi ini dan bisa menyelamatkan bagian itu, tapi mereka masih ingin. Baiklah kalau begitu, kalian berdua harus tinggal. Giovanna, kau dan Stella tinggal dan lakukan itu dengannya. Sementara aku dan adikku pergi mengambil relik kita, kata Rosa. Kalau begitu, ayo kita cepat cari tahu di mana relik itu disembunyikan. Kita tidak bisa berbuat apa-apa jika kita hanya berdiri di sini dan membahasnya, kata Giovanna. Stella naik ke tempat tidur, berbaring di lengan kiri Xia Feng. Giovanna juga naik ke tempat tidur, berbaring di lengan kanan Xia Feng. Akhirnya, Rosa dan Teresa juga naik ke tempat tidur. Satu berlutut di kaki Xia Feng, yang lain di kepalanya. Tiba-tiba, Xia Feng dikelilingi oleh wanita-wanita cantik. Area dada wanita abu-abu, kaki wanita Russo, memenuhi matanya dengan keindahan yang memikat. Keempat pria ini pasti hanya berlatar belakang teori, pikir Xia Feng dalam hati. Tangan kanannya, yang dipegang oleh Giovanna, diam-diam meraih pakaian yang telah dilepas dan disampirkan di selimut. Namun, tepat ketika ia hendak menyentuh pakaian itu, Giovanna, yang berbaring di pelukannya, tiba-tiba meraih tangan yang menyelinap itu dan menempelkannya ke tubuh lembutnya. Kemudian, di telinganya, ia berbisik manis, sayang, di mana kau taruh logam perak itu? Aku taruh di kamarku. Suara Xia Feng teredam, tetapi masih nyaris tak terdengar. Di mana kau taruh di kamarmu?
Tanya Stella dari seberang. Meskipun ia tidak meraih tangan Xia Feng yang lain, ia memegang tangannya sendiri. Tangannya menelusuri otot perut Xia Feng, satu demi satu, seperti mobil di jembatan layang, berputar dan mencari belokan yang tepat. Saraf Xia Feng menegang. Ia bisa mengendalikan pikirannya, tetapi pikirannya tidak bisa mengendalikan tubuhnya. Tubuhnya sudah bereaksi, dan itu adalah reaksi yang jelas. Namun, ia harus menelan ludah dan berpura-pura. Ada berangkas perak di kamarku. Logam peraknya ada di dalam berangkas. Berapa kombinasi angka untuk berangkas itu? Tanya Rosa bersemangat. 383.874, kata Xia Feng. Ayo pergi. Rosa melompat dari tempat tidur. Teresa bergerak cepat. Ia turun dari tempat tidur dan, sambil merapikan roknya yang kusut, berkata, Giovanna, kutitipkan Stella padamu. Beri kami sedikit waktu lagi. Rosa menambahkan, sebaiknya kau kumpulkan informasi yang berguna. Kau bisa melakukannya. Hati-hati, Tuhan memberkatimu, kata saudari-saudari Grey. Saat keempat wanita itu berbicara, Xia Feng merogoh sakunya dan menggunakan ibu jarinya untuk membuka tutup botol parfum. Setelah itu, ia diam-diam menarik tangannya. Saudari-saudari Russo segera meninggalkan ruangan. Bau apa ini? Giovanna mengendus. Ya, wanginya enak. Aku belum pernah mencium aroma parfum semanis ini, kata Stella. Matanya segera beralih ke pakaian Xia Feng. Ia meraihnya dan menemukan sebuah botol kaca terbuka di sakunya. Jejak parfum masih tertinggal di dasar botol kaca. Ketika Stella membukanya, aroma parfum di ruangan itu tiba-tiba menguat. Setitik samar aroma anggrek naga dari lilin requiem hampir tak terlihat dan langsung tercium. Pria ini benar-benar membawa sebotol parfum. Giovanna mengerutkan kening. Komandan Ksatria Agung bilang dia pria yang sangat bernafsu. Sepertinya itu benar. Dia membawa parfum, pasti untuk merayu wanita. Komandan Ksatria Agung juga bilang dia penembak jitu terkuat di dunia, dengan setidaknya 100 pembunuhan. Tapi dia terlihat begitu bersih dan halus. Bagaimana mungkin dia seorang pembunuh? Giovanna menatap Xia Feng dengan tatapan aneh. Ya, kurasa dia juga bukan pembunuh. Kurasa dia lebih seperti gigolo, tipe yang mencari uang di klub malam. Hah? Kapan kau pernah ke klub malam? Aku belum pernah, tapi aku tahu tentang tempat-tempat seperti itu. Dunia ini kotor dan perlu dibersihkan. Kita bicarakan ini nanti saja. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Dari mana kita harus mulai? Itu saja. Giovanna berbaring di pelukan Xia Feng. Stella terdiam sejenak, lalu mengikutinya, menatap Giovanna dari balik dada Xia Feng. Hanya itu? Bagaimana menurutmu? Giovanna menatap Stella. Stella berpikir sejenak, lalu meletakkan kedua tangannya di dada Xia Feng. Tangan kirinya terkepal setengah tertutup, lalu ia memasukkan jari telunjuk kanannya ke celah tangan kirinya. Giovanna, Stella mengangkat jari telunjuk kanannya, lalu menusukkannya ke celah di antara kedua tangannya, menusukkannya lagi dan mengangkatnya lagi, seperti piston yang bergerak, sambil berkata, kukira kita menginginkan ini. Bukankah kita harus melakukan ini dengannya? Hehehe. Giovanna akhirnya mengerti, dan tubuhnya bergetar karena tawa. Xia Feng telah melihat percakapan antara para saudari Grey dan gestur Stella yang lucu dan cabul. Hatinya dipenuhi 1000 kata, tetapi yang bisa ia pikirkan hanyalah, sialan, bodoh. Lagi pula, para saudari Grey tidak melakukan hal jari dan tinju itu dengannya. Mereka hanya berbaring di pelukannya, mengobrol. Para saudari Russo mengira mereka mendapat tawaran, tetapi kenyataannya, mereka telah memilih pekerjaan yang paling sulit. Kakak, apa kau ingin melihat benda miliknya itu? Tanya Stella. Menjijikan. Semoga Tuhan mengampuni dosa-dosamu, kata Giovanna. Sebentar saja. Tuhan akan mengampuni dosa-dosa kita. Yang kita butuhkan hanyalah doa. Sebentar saja sebentar, Xia Feng sudah hampir mengumpat. Jika kesalahan atau dosa bisa diampuni hanya dengan doa, lalu apa gunanya hukum di dunia ini? Tepat ketika pikirannya sedang kacau, ia tiba-tiba merasakan karat gelangnya digenggam oleh dua tangan lembut, lalu diangkat, lalu dikosongkan. Apakah itu torpedo? Sangat menjijikan. Sangat jelek. Saat itu, Xia Feng hampir ingin mati. Untungnya, keinginan Maria akhirnya berefek. Reaksi para saudari Grey semakin lambat, ucapan mereka semakin tidak menentu, memberi kesan gila. Akhirnya, mereka menutup mulut, mata mereka tertuju ke langit-langit. Waktunya untuk membalikkan keadaan. Xia Feng mendorong mereka dari pelukannya dan berdiri. Ia mencubit pipi Giovanna, lalu pipi Stella. Kedua wanita itu bereaksi dengan cara yang sama lambat, lesu, dan linglung. Di mana rumahmu? Xia Feng menanyakan pertanyaan pertama. Roma, Palazzo Malta, kata Giovanna. Roma. Palazzo Malta, kata Stella. Kedua saudari Grey itu memberikan jawaban yang sama, hanya saja bergantian.
Giovanna? Stella? Xia Feng kemudian menanyakan beberapa pertanyaan yang lebih tidak penting, seperti siapa kakak perempuannya, siapa yang tinggal di keluarga itu, apa yang mereka suka makan, dan sebagainya. Pertanyaan-pertanyaan yang tampaknya tidak berarti ini sebenarnya penting. Pertanyaan-pertanyaan ini membantu para wanita Grey mengembangkan kebiasaan berpikir. Setelah kebiasaan berpikir ini terbentuk, mereka akan menjawab pertanyaan apapun yang diajukannya. Setelah beberapa pertanyaan yang tidak penting, Xia Feng langsung ke intinya. Mengapa para ksatria hospitaler menganggap logam perak itu sebagai relik suci? Giovanna menjawab, itu rahasia utama ksatria hospitaler, dan aku tidak tahu. Tapi kakekku pernah bercerita kepadaku. Katanya, pada hari kerajaan Yerusalem ditaklukkan, sebuah keajaiban terjadi. Ksatria kiamat berkuda merah melewati kota suci Yerusalem di tengah kobaran api perang. Lawan yang ia lawan tidak dikenal, tak terlihat oleh manusia. Ksatria kiamat berkuda merah kehilangan baju zirah peraknya, dan sejak itu, perang telah menyelimuti Yerusalem selama 1000 tahun. Jika baju zirah peraknya dikembalikan, Ksatria kiamat berkuda merah akan membangun kembali kerajaan suci di Yerusalem. Jawaban Stella serupa. Informasi terkait Ksatria kiamat muncul di benak Xia Feng. Dalam Alkitab, ada 4 penunggang kuda kiamat. Penunggang kuda putih melambangkan wabah, membawa busur dan anak panah, melambangkan penaklukan. Penunggang kuda merah melambangkan pembantaian, membawa pedang, melambangkan perang. Penunggang kuda hitam melambangkan kelaparan, membawa sisik, melambangkan kelaparan dan wabah. Penunggang kuda hijau melambangkan kematian, membawa dunia bawah, melambangkan kematian. Giovanna dan Stella sama-sama menyebutkan penunggang kuda merah, dan kisah ini membangkitkan banyak asosiasi baginya. Penunggang kuda kiamat menunggang kuda merah? Ini adalah mitos Alkitab, yang lahir di masa semangat keagamaan, sehingga kisah-kisah semacam itu sangat kecil kemungkinannya benar. Namun, setiap kisah memiliki dasar. Mungkinkah seorang ksatria berkuda merah dan mengenakan baju besi perak benar-benar melewati Yerusalem pada hari Saladin menjarahnya? Apakah ksatria perak mengejar musuh, tetapi akhirnya gagal, sehingga baju besinya hilang? Memikirkan hal ini, jantung Xia Feng berdebar kencang, dan pikirannya tiba-tiba teringat kembali pada eksperimen yang telah ia lakukan di laboratorium bawah tanahnya. Potongan logam perak itu memang bagian dari baju zirah itu. Ksatria hospitaler pasti tahu sesuatu tentang itu. Bagi ksatria hospitaler, rasa sakit terbesar adalah hilangnya wilayah mereka. Di abad pertengahan, ketika Tuhan berkuasa atas segalanya, tidak mengherankan jika mereka percaya akan kehadiran seorang ksatria kiamat, yang dapat membantu mereka membangun kembali teokrasi mereka. Namun di zaman modern, mungkin bahkan ksatria hospitaler sendiri tidak percaya akan keberadaan seorang ksatria kiamat yang menunggang kuda merah. Mengesampingkan cerita, atau mungkin fantasi, bahwa ksatria kiamat dapat membantu ksatria hospitaler membangun kembali teokrasi mereka dengan mengembalikan baju zirah perak. Mengapa para ksatria hospitaler begitu putus asa mengejar logam perak itu? Pasti ada alasannya. Setelah berpikir sejenak, Xia Feng mendekatkan diri ke telinga Stella dan berbisik, apakah ksatria hospitaler punya baju zirah perak itu? Aku tidak tahu, jawab Stella. Xia Feng kemudian mendekatkan diri ke telinga Giovanna dan berbisik, apakah kau tahu di mana baju zirah perak itu? Aku tidak tahu, jawab Giovanna. Xia Feng tidak terkejut dengan jawaban saudari Grey. Giovanna dan Stella adalah wanita yang diberikan kepadanya oleh ksatria hospitaler. Bagi ksatria hospitaler, mereka hanyalah barang, properti. Pangkat mereka jauh dari cukup untuk mengetahui rahasia semacam itu. Siapakah pemimpin sejati ksatria hospitaler? Bisik Xia Feng di telinga Giovanna. Anglio, jawab Giovanna. Mengapa? Semua ksatria mematuhi perintahnya. Dia adalah tangan kanan Lord, kata Giovanna. Xia Feng mendekatkan diri ke telinga Stella. Siapakah pemimpin sejati ksatria hospitaler? Anglio, kata Teresa. Mengapa? Dia mengendalikan pasukan bersenjata ksatria hospitaler. Jawaban para saudari Grey, meskipun isinya berbeda, memiliki makna yang sama. Ada berapa ksatria di ksatria hospitaler? Aku tidak tahu. Selain ksatria, ada juga tentara salib tanpa gelar. Apakah kau seorang ksatria atau tentara salib tanpa gelar? Aku seorang ksatria yang bergelar, kata Stella. Xia Feng tidak menanyakan pertanyaan yang sama lagi kepada Giovanna. Ia ingin menggali rahasia ksatria hospitaler dari para saudari Grey, tetapi pangkat mereka terlalu rendah untuk mengetahui banyak hal. Ia mengajukan beberapa pertanyaan lagi, tetapi hasilnya tidak banyak. Xia Feng menyerah. Ia membuka jendela dan kipas angin untuk mengatur udara di dalam ruangan. Ia memasang kembali sumbat botol parfum yang telah dilepasnya. Akhirnya, ia membilas bagian jasnya yang basah oleh keinginan Maria dengan air keran dan memeras airnya. Saat ia kembali ke tempat tidur, langkah kaki terdengar di luar. Ia bergegas kembali ke tempat tidur dan berbaring di antara Giovanna dan Stella. Melirik keluar pintu,
Panel itu menghilang dari pandangan kirinya, dan ia melihat Arthur mendekat dengan tenang. Mata Arthur terpaku pada panel itu, telinganya menempel di sana. Pikiran Xia Feng terbesit, dan ia tiba-tiba membalikkan Giovanna, bokongnya menghadap ke udara. Ia mengangkat tangan dan menamparnya. Sebuah bunyi gedebuk yang tajam, riak lembut dan halus bergema. "Oh," kata Giovanna, suara teredam penuh rayuan. Tamparan Xia Feng jatuh berulang kali, suara tepuk tangan bergema di seluruh ruangan. Ia seperti menabuh genderang, dan genderang itu terus mengeluarkan suara yang seharusnya. Sambil memukul pantat Giovanna, ia mengawasi Arthur di luar pintu. Suara bising di dalam membuat Arthur mengerutkan kening, tetapi senyum tersungging di bibirnya. Ia tidak suka suara tamparan itu, tetapi itu pertanda bahwa rencananya berjalan mulus. Senjata terbaik melawan pria bukanlah pistol, melainkan wanita, bisik Arthur, matanya berkilat jijik saat ia menatap pintu. Di dalam, Xia Feng melempar Stella, lalu menamparnya hingga jatuh. Sebuah bunyi gedebuk keras menciptakan riak di udara. Saudari-saudari Russo juga muncul di hadapan Xia Feng. Langkah mereka tergesa-gesa, mata mereka berbinar-binar penuh semangat. "Selesai?" Arthur merendahkan suaranya. "Sudah," kata Rosa. "Berikan padaku," kata Arthur dengan tidak sabar. Teresa menyerahkan selembar kain kepada Arthur. Arthur membukanya, memperlihatkan sepotong logam perak. Ia menggenggam logam itu, memeriksanya, dan merasakannya, matanya berbinar-binar penuh semangat. "Ini dia?" "Ya, benar." "Apa yang kita lakukan sekarang?" tanya Teresa. "Ayo kita pergi dari sini." Arthur membungkus logam perak itu dan mencengkeramnya erat-erat, seolah takut seseorang akan merebutnya. "Lalu, bagaimana dengan saudari-saudari Grey?" kata Rosa. "Jangan khawatirkan mereka. Ini adalah takdir yang telah Tuhan tetapkan untuk mereka. Mereka akan mengerti. Mengabdikan diri kepada Tuhan adalah kehormatan mereka." Arthur berbalik dan pergi. Saudari-saudari Russo bertukar pandang, ragu sejenak, lalu mengikuti Arthur keluar. Di dalam kamar, Xia Feng melompat dari tempat tidur, segera mengenakan pakaian dan sepatunya, lalu pergi. Arthur dan saudari-saudari Russo, bahkan tanpa membawa barang-barang mereka, langsung menuju gerbang. Gerbang kediaman perdamaian tampak kosong dan sepi. Mereka bertiga melewati gerbang dengan mulus dan menuju kota White DR. "Saat kita sampai di kota di depan, kita perlu mencari mobil." "Rosa, kau yang urus," kata Arthur. "Tidak masalah," kata Rosa. Teresa melirik ke arah kediaman perdamaian, seolah hendak mengatakan sesuatu, tetapi akhirnya tetap diam. Nasib saudari-saudari Grey mudah dibayangkan. Mereka telah mencuri relik suci, dan Xia Feng pasti tidak akan membiarkan mereka pergi. Ia dan Rosa telah pergi, tetapi mereka meninggalkan Giovanna dan Stella di perapian. Apakah ini benar-benar kehendak dan rencana Tuhan? Arthur mengeluarkan ponselnya dan menekan sebuah nomor, sambil berjalan sambil berbicara. "Tuan Angelio, kami sudah mendapatkannya. Relik itu ada di tangan saya. Mohon atur seseorang untuk segera menjemput kami. Kami harus meninggalkan Tiongkok melalui jalur khusus." "Bagaimana bisa semudah itu? Bagaimana Anda mendapatkannya?" Suara seorang pria terdengar dari telepon, berat dan serak, dengan nada berwibawa. "Lilin Requiem dan wanita itu, para suster Grey, tidak bisa kembali, tetapi mereka telah memberi kita kesempatan untuk mencuri relik itu dan mundur," kata Arthur. "Bagus sekali, saya akan segera mengatur seseorang untuk menjemput Anda. Tetaplah berhubungan." Pihak lain menutup telepon. Sementara itu, di sebuah kamar di PH Residence, Xia Feng sedang mengobrak-abrik koper Arthur sambil menelepon. "Apakah Anda sudah menemukannya?" Suara Yelena terdengar dari telepon. "Kami telah menemukan Angelio di Pulau Malta kali ini." Xia Feng menghela napas lega. "Bagus. Sekarang giliran Erdemutu. Palazzo de Malta di Roma, Italia, hanyalah kantor Knights Hospitaller, sebuah tempat sewaan. Markas besarnya saat ini mustahil berada di sana. Untuk mengungkap rahasia logam perak dan bahkan menemukan baju pelindungnya, tantangan pertama adalah menemukan markas besar Knights Hospitaller yang sebenarnya. Jika Amanda masih hidup, dengan kepiawaiannya meretas, ia pasti sudah melacak lokasi Angelio ketika Arthur pertama kali menghubunginya. Yelena ditugaskan untuk tugas ini, dan meskipun peralatannya sama, ia masih tertinggal jauh, yang memicu drama malam ini. Tujuan Arthur adalah mendapatkan relik tersebut dengan biaya serendah mungkin, dan menemukan markas besar Knights Hospitaller yang sebenarnya untuk mempersiapkan langkah selanjutnya. Ia juga memiliki tujuan kedua mempelajari lebih lanjut tentang rahasia Ordo, yang menjadi alasan ia datang untuk menggali isi hati Arthur. Semua barang yang dibawa Arthur terhampar di tempat tidur. Sebuah buku Katolik berjudul Nerves, sebuah salib perak, baju ganti, kunci kamar dari sebuah hotel di Roma, sebuah medali Ksatria Ordo, dan sebuah kartu emas bertuliskan bahasa Italia jaga iman, bantu yang menderita. Di balik kartu emas itu terdapat sebuah chip seukuran kartu SD.
Pikiran Xia Feng berpacu. Mungkinkah ini jalan masuk ke markas hospitaler yang sebenarnya? Meskipun ragu, Xia Feng menyelipkan kartu emas itu ke saku celananya. Ia kemudian pergi ke kamar Russo bersaudara. Ia segera memeriksa barang-barang mereka, tetapi tidak menemukan apapun selain baju ganti, pakaian dalam, kosmetik, dan pembalut. Ia mengembalikan semuanya ke tempatnya dan meninggalkan kamar. Di pintu masuk kota Bailu, Arthur, Rosa, dan Teresa sedang berjalan cepat ketika tiba-tiba mereka melihat sebuah van terparkir di pinggir jalan. Seorang pemuda Tionghoa berdiri di samping van itu, memainkan ponselnya. Halo. Rosa menghampiri dengan cepat. Apakah kamu bisa berbahasa Inggris? Ya, pemuda itu tersenyum. Kau mau sewa mobil? Ya, ya, kata Rosa bersemangat. Tolong bawa kami keluar dari sini. Teresa menyela, kami akan memberimu uang 2 kali lipat. Masuk? Pemuda itu menyimpan ponselnya dan masuk ke kursi pengemudi. Selesai, Rosa dan Teresa saling tersenyum. Namun, Arthur tampak skeptis. Ini berjalan terlalu mulus, ya? Taksi menunggu di sini tengah malam? Kau mau pergi? Desak pemuda itu. Rosa dan Teresa melirik Arthur. Arthur berbisik dalam bahasa Italia, hati-hati. Kalau dia masalah, bunuh dia. Rosa dan Teresa mengangguk kecil. Ketiga ksatria hospitaler itu dengan hati-hati naik ke dalam van. Pemuda itu menyalakan van dan melaju ke jalan, tidak menjauh dari gudang senjata Thunder Horse, melainkan ke arahnya. Siapa kau? Arthur tiba-tiba menyadari sesuatu. Rosa tiba-tiba bangkit dari tempat duduknya dan mengulurkan tangan untuk mencekik leher pemuda itu. Pemuda itu tiba-tiba berbalik, membuka mulutnya, dan dengan suara embusan, meludahkan sebuah jarum. Ia memegang tabung logam kecil. Tanpa diduga, pemuda itu menyembunyikan senjata di mulutnya. Sebelum Rosa sempat bereaksi, jarum itu menusuk lehernya. Embusan. Embusan. Seketika, 2 jarum lagi melesat keluar dari mulut pemuda itu dengan kecepatan luar biasa. Satu menusuk leher Teresa, yang lainnya menusuk dahi Arthur. Kau? Sia. Pandangan Arthur menggelap sebelum ia sempat menyelesaikan kata-katanya, dan ia terduduk lemas di kursi. Saudari-saudari Russo sudah pingsan di hadapannya. Van itu segera tiba di gerbang Ping An Residence, yang terbuka lebar. Xia Feng berdiri di belakangnya, dengan senyum di wajahnya. Belalang sembah itu mengintai jangkrik, tanpa menyadari keberadaan burung oriole di belakangnya, dan ia adalah penjaga burung itu. Cahaya fajar mengusir kegelapan, dan burung murai yang mengganggu itu muncul kembali di dahan pohon, berkicau. Giovanna dan Stella terbangun bersamaan. Hal pertama yang dilihat kedua saudari itu saat membuka mata bukanlah Xia Feng, melainkan Arthur, dan Russo bersaudara, Rosa dan Teresa. Arthur dan Russo bersaudara terbaring di sofa, tak terbangun. Ada apa? Stella menepuk dahinya, mencoba mengingat apa yang telah terjadi, tetapi kepalanya begitu pusing sehingga tak ada yang terlintas di benaknya. Bukankah kita tidur bersama Xia Feng? Mata Giovanna juga dipenuhi kebingungan. Di mana Xia Feng? Pertanyaan ini mungkin yang paling mendesak bagi para saudari Grey. Stella bangkit dari tempat tidur dan berjalan ke sofa. Ia mengguncang bahu Rosa. Rosa, Rosa, bangun. Bangun. Entah karena guncangan atau karena panggilannya, Rosa perlahan membuka matanya. Melihat wajah Stella begitu dekat, ia membeku sesaat, lalu tiba-tiba meraih tangan Stella. Oh tidak, kita telah ditipu. Arthur dan Teresa juga terbangun saat itu. Reaksi pertama Arthur adalah merogoh sakunya. Saku itu masih ada di sana. Ia mengeluarkan tas kain dan membukanya, dan sepotong logam perak itu langsung menarik perhatiannya. Kelima ksatria hospitaler tercengang. Mereka telah ditangkap, jadi bagaimana mungkin mereka masih memiliki relik suci itu? Pintu tiba-tiba terbuka, dan Xia Feng masuk. Ia memegang sebuah piring yang dilapisi kain sutra merah, tetapi tidak jelas apa yang ada di bawahnya. Kelima ksatria hospitaler menatap Xia Feng dengan waspada. Selamat pagi, sapa Xia Feng sambil tersenyum ramah, lalu menambahkan, apakah Anda mengadakan pesta di sini tadi malam? Tak seorang pun meninggalkan sisinya. Mata Giovanna dengan cepat mengamati meja samping tempat tidur dan meja kopi, seolah mencari pisau buah atau gunting. Namun, tidak ada apa-apa. Xia Feng meletakkan piring di atas meja kopi dan duduk di hadapan Arthur. Stella diam-diam bergerak ke belakang Xia Feng. Xia Feng berkata dengan tenang, Nona Stella, saya sarankan Anda untuk tidak bergerak. Saya bersikap sopan kepada Anda sekarang karena kita bukan musuh. Tetapi jika Anda mencengkeram leher saya dan mencoba mencekik saya, maka kita akan menjadi musuh. Stella berhenti di tengah jalan. Arthur memasukkan tas kain ke dalam sakunya. Ia tidak mengerti mengapa Xia Feng menyimpan relik itu, tetapi tanpa sadar ia ingin menyembunyikannya. Xia Feng tersenyum, Tuan Arthur, jangan sembunyikan. Saya melihat semuanya. Arthur tetap mengantongi tas itu. Apa yang ingin Anda lakukan?
Lanjutkan negosiasinya. Saya masih menunggu hasil pertemuan ksatria hospitaler, lalu kita lanjutkan, kata Xia Feng. Wajah Arthur muram, dan ia tidak mengatakan apa-apa. Xia Feng tersenyum. Kau pikir kau tak perlu bicara lagi denganku setelah kau mendapatkan relik itu, kan? Saat itu, ia tiba-tiba meraih kain sutra merah yang menutupi piring dan menariknya. Kelima ksatria itu tercengang. Di atas piring, di bawah kain sutra merah, terdapat 4 keping logam perak, persis seperti yang dimiliki Arthur. Bukankah itu alasanmu datang ke sini? Kenapa kau membiusku lalu mencuri? Aku akan memberimu masing-masing 1. Xia Feng mengambil 1 keping dan melemparkannya ke Giovanna. Giovanna mengulurkan tangan untuk menangkapnya. 3 keping sisanya terbang menuju Rosa, Ricif, dan Teresa, masing-masing menerima relik. Apakah ini hadiah relik? Keempat wanita itu, masing-masing memegang sepotong logam perak, saling berpandangan, bingung harus berbuat apa. Kau bercanda. Arthur tak bisa menahannya lagi. Ia berdiri dengan ekspresi galak. Xia Feng berkata acuh tak acuh, menipumu? Lalu kenapa? Aku bersikap sopan dengan tidak menyeretmu ke bukit belakang dan menguburmu hidup-hidup. Arthur mengeluarkan logam perak dari sakunya dan berkata dengan marah, kau tahu anak buahku akan mencurinya. Tapi kau malah menaruh yang palsu. Hahaha. Xia Feng tak kuasa menahan tawa. Logika macam apa itu? Aku tahu kau akan mengirim orang untuk mencurinya, jadi kenapa aku harus menyimpan yang asli di brankas? Terkadang aku memang tak tahu malu, tapi aku sadar aku jauh lebih rendah darimu. Arthur membanting logam perak itu ke tanah. Ia menelepon Angeleo untuk memberitahu bahwa ia telah mendapatkan relik itu, tetapi sekarang itu terasa seperti lelucon. Ia tidak tahu bagaimana menjelaskannya kepada Angeleo, tetapi ia tahu ia akan menjadi bahan tertawaan di Knights Hospitaler. Tuan Arthur, jangan lupa, aku produsen amunisi. Pabrikku memiliki peralatan terbaik di dunia. Aku bisa membuat relik ini sebanyak yang kau mau. Tapi jika kau menginginkan yang asli, kau harus menyetujui persyaratanku, kata Xia Feng. Arthur terdiam sejenak. Aku harus melihat kebenarannya sebelum menghubungi Tuan Angeleo dan menjelaskan situasinya kepadanya. Xia Feng merogoh saku celananya dan mengeluarkan sepotong logam perak. Ia meletakkannya di atas piring. Arthur kemudian mendekat, mengulurkan tangan untuk meraih logam perak itu. Ia berhasil meraihnya, tetapi tidak bisa mengangkatnya. Saat itulah tangan Xia Feng turun dan mencengkeram pergelangan tangannya. Gray dan Russo bersaudari tiba-tiba menyerbu Xia Feng. Berhenti! Teriak Arthur dingin, keringat dingin membasahi dahinya. Tak lain karena tangan Xia Feng yang mencengkeram pergelangan tangannya seperti tang. Kekuatannya cukup untuk hampir meremukkan tulangnya. Gray dan Russo bersaudari berhenti. Kelak! Logam perak itu jatuh ke piring lagi. Xia Feng melepaskan tangan Arthur, menggenggam logam perak itu dalam genggamannya. Ia berkata dengan santai, ini wilayahku. FA dan CIA tidak akan berani menyerangku di sini. Aku tidak tahu dari mana kau mendapatkan keberanian dan kepercayaan diri seperti itu. Selain itu, bahkan jika kau ingin merampokku, kau seharusnya setidaknya mengirim 1 atau 200 ahli. Hanya dengan kalian berlima, anak buahku bisa menanganimu. Tatapan Arthur tertuju pada logam perak di tangan Xia Feng. Matanya berbinar-binar penuh semangat. Ini benda sucimu. Aku bisa meniru bentuknya, tapi tidak dengan materialnya. Aku yakin kau tahu itu, kan? Xia Feng memasukkan kembali logam perak itu ke sakunya. Arthur akhirnya tersadar. Ya, itu asli. Bagaimana kau bisa yakin? Tanya Xia Feng. Pernahkah kau melihat logam seperti ini? Arthur berkata, Tuan Xia, aku menghargai belas kasihanmu, tapi tolong jangan coba-coba menipuku. Aku akan menelepon Tuan Angeleo sekarang dan menjelaskan situasinya. Tolong, kata Xia Feng. Arthur tidak menelepon di ruangan itu, ia pergi dan keluar. Xia Feng berbalik, hendak mengaktifkan kemampuan clairvoyance mata kirinya, ketika Giovanna menghalangi pandangannya. Ia melihat pinggang ramping Giovanna, seukuran kertas A4, dan area dadanya yang membusung bak bola meriam. Mata kirinya tak kuasa menahan diri untuk sedikit berkedut. Hamparan putih yang luas, sepeta keindahan keemasan, tiba-tiba memasuki pandangannya. Kedekatan itu sungguh pengalaman yang mendebarkan. Xia Feng mengerutkan kening. Apa yang kau lakukan? Apa yang terjadi tadi malam? Apa? Xia Feng berdiri dan melangkah ke samping. Stella tiba-tiba bergerak ke samping lagi, menghalangi pandangannya. Tadi malam, kita dan kau. Stella mengumpulkan keberaniannya. Apakah kita punya hubungan seperti itu? Tanpa pikir panjang, ia berinisiatif memasuki pandangan clairvoyance Xia Feng. Kain di tubuhnya langsung meleleh seperti embun beku di bawah sinar matahari. Pinggang selembut kertas A4 yang sama, puncak-puncak yang sama seperti bola meriam. Yang lebih mencengangkan lagi adalah bahwa kedua saudari Gray itu tidak hanya tampak identik, tetapi juga memiliki bentuk tubuh yang identik. Jika saudara kembar seperti ini tidur di ranjang yang sama,
Apakah mereka akan salah memanggil nama? Xia Feng tak kuasa menahan diri untuk merenungkan hal absurd itu. Ini sangat penting bagiku. Tolong beritahu kami, kata Giovanna dengan nada memohon. Xia Feng merasa pusing. Tidak terjadi apa-apa pada kami. Kalau kalian tidak percaya, silakan periksa sendiri. Giovanna dan Stella bertukar pandang, keduanya tampak lega. Xia Feng mengikuti pandangannya ke arah pintu, tetapi Arthur sudah menutup telepon dan masuk. Ia berkata langsung ke intinya, Tuan Xia, maaf, kami tidak bisa memenuhi persyaratan Anda. Yah, sayang sekali. Xia Feng mengangkat bahu. Kalau begitu, Anda boleh pergi. Kami tidak akan bernegosiasi lagi. Tunggu, kata Arthur. Yang dimaksud Tuan Angleo adalah kami tidak bisa melakukannya sendiri. Kami membutuhkan Anda untuk menyediakan sumber daya. Uang? Arthur mengangguk. Ya, kami butuh uang untuk menyewa tentara bayaran dan beberapa kelompok bersenjata. Dengan begitu, kami bisa memenuhi kebutuhanmu. Xia Feng berkata, soal membayar orang untuk melakukan pekerjaan itu, aku punya uang. Aku selalu bisa menyewa pembunuh bayaran, tentara bayaran, atau bahkan kelompok bersenjata yang kau sebutkan untuk bekerja untukku. Kenapa aku harus memberimu relik suci? Arthur tersenyum. Haha, Tuan Xia, kau pikir aku tidak tahu niatmu? Kau pengusaha yang sah. Membayar pembunuh bayaran, tentara bayaran, atau bahkan kelompok bersenjata ilegal hanya akan menyusahkanmu. Kau tidak ingin mendapat masalah, dan kau tidak ingin berhubungan dengan mereka. Lagi pula, orang-orang itu bukan orang baik. Sekalipun kau memberi mereka uang, mereka mungkin tidak akan bekerja untukmu, apalagi melawan FA. Mereka tidak akan sebodoh itu melakukan sesuatu yang bisa menghasilkan uang tetapi mengorbankan nyawa mereka, kan? Kita berbeda. Kita telah ada di dunia ini selama 1000 tahun, dan kita punya cara sendiri untuk menghadapi orang-orang itu. Kurasa itu sebabnya kau datang kepada kami dan meminta kami untuk bertindak? Ini memang niat Xia Feng yang sebenarnya. Jika ada organisasi di dunia ini yang bisa menjatuhkan FA dengan imbalan tertentu, dia pasti sudah menghubungi mereka sejak lama, dan tidak akan pernah menghubungi Knights Hospitaller. Berapa yang kau inginkan? 100 juta dolar AS. Xia Feng tersenyum, kau pikir aku mesin pencetak uang? 50 juta dolar AS, tidak lebih. Setuju. Arthur berkata, namun, kami membutuhkan sejumlah senjata buatan Thunder Horse Group, senapan runduk XL2500, senapan serbu gale, dan artileri individu Hellhound. Xia Feng mengerutkan kening. Arthur melanjutkan, jangan salah paham. Kami tidak memanfaatkan persediaan kalian. Begitu perang pecah, kami harus melenyapkan FA. Kami tidak ingin meninggalkan masalah di masa depan. Senjata kalian adalah yang tercanggih di dunia. Jika rakyat kami bisa dilengkapi dengan senjata itu, peluang kemenangan kami akan jauh lebih besar. Oke, aku janji. Setelah jeda, Xia Feng menambahkan, tapi bagaimana aku tahu kalian tidak akan mengambil uangku begitu saja dan tidak bekerja untukku? Jangan khawatir, kami berjanji demi kehormatan Ksatria Hospitaller. Selain itu, aku akan meninggalkan 4 sandera. Arthur memberi isyarat kepada para wanita dari keluarga Gray dan Russo. Mereka akan tetap di sini sebagai sandera sampai kita menyelesaikan kesepakatan. Xia Feng. Setelah transfer Xia Feng sebesar 50 juta ke rekening Knights Hospitaller disetorkan, Arthur hendak pergi. Tidak ada tanda terima transfer, tetapi Xia Feng sama sekali tidak khawatir Knights Hospitaller akan menipunya. Salah satu alasannya, mereka menjunjung tinggi kehormatan di atas segalanya. Terlebih lagi, logam perak, yang dianggap suci oleh Knights Hospitaller, masih berada di tangannya, jadi ia tidak khawatir Knights Hospitaller akan menolak perjanjian tersebut. 50 juta dolar adalah jumlah yang sangat besar, tetapi baginya, itu hanyalah angka. Ia bersedia membayar 50 juta dolar untuk tebusan Amanda dan Park Tae-yong, jadi ia tidak keberatan menggunakan 50 juta dolar yang sama untuk menyewa pembunuh bayaran, tentara bayaran, dan militan untuk berperang melawan FA. Sulit untuk memprediksi reaksi kimia seperti apa yang akan dihasilkan dari 50 juta dolar yang dikombinasikan dengan para pengikut fanatik Knights Hospitaller dan persenjataan Thunder Horse Group. Namun, bisa dibayangkan bahwa FA akan menghadapi krisis eksistensial terbesarnya sejak didirikan. Api dendam sudah mulai berkobar. Tuan Xia, keempat wanita ini akan tinggal bersama Anda. Saya harap Anda memperlakukan mereka dengan baik, kata Arthur kepada Xia Feng di pintu masuk kediaman Ping An. Xia Feng berkata, jika Anda khawatir, bawa mereka kembali. Tidak. Arthur melambaikan tangannya berulang kali. Saya bilang saya akan menyandera mereka, dan saya harus menepati janji saya. Tuan Xia, Anda tidak akan menjadikan saya orang yang mengingkari janji, kan? Xia Feng mengangkat bahu. Arthur sudah mengatakan semuanya, dan ia tidak punya apa-apa lagi untuk dikatakan. Ia tahu betul bahwa Arthur telah menyandera saudari Gray dan Russo, bukan sebagai sandera, melainkan sebagai mata-mata dan pengamat. Namun ia tidak peduli.
Menurutnya, keempat wanita ini, selain kecantikan mereka, tidak terlalu cakap. Bolehkah saya berbicara sebentar dengan mereka? Tanya Arthur ramah. Xia Feng tersenyum. Mereka milikmu, kenapa kau butuh izinku? Kau boleh bicara dengan mereka seharian kalau mau. Tidak seharian, hanya beberapa menit. Arthur berjalan menuju sudut dekat gerbang. Kakak beradik Gray dan Russo mengikutinya. Xia Feng mengira Arthur dan keempat wanita itu hanya akan mengobrol di sudut, tetapi tiba-tiba ia berbelok di sudut dan berjalan di belakangnya. Keempat wanita itu mengikutinya hingga ke sudut, tak terlihat. Xia Feng tak kuasa menahan senyum. Mata kirinya sedikit berkedut, dan kelima orang yang berdiri di sudut berbicara diam-diam muncul di hadapannya. Saat itulah teknik membaca bibir diaktifkan. Tuan Arthur, kenapa Anda ingin kami tinggal? Kami tidak bisa berbuat apa-apa di sini, kata Rosa. Ya, mari kami kembali bersama Anda. Kami ingin berperang melawan FA. Kami tidak takut mati, kata Giovanna. Stella dan Teresa mengatakan hal serupa. Keempat wanita itu tidak mengerti mengapa Arthur meminta mereka tinggal, dan mereka jelas tidak mau. Cukup, diam. Aku sudah membuat keputusan, dan aku tidak akan mengubahnya. Wajah Arthur serius. Sekarang dengarkan aku. Ini sangat penting. Keempat wanita itu tiba-tiba terdiam. Aku tidak meninggalkan kalian di sini untuk bermain-main. Aku punya misi untuk kalian. Arthur merendahkan suaranya. Kalian harus mengumpulkan semua informasi tentang Xia Feng dan melaporkan apapun kepadaku. Selain itu, kalian harus selalu dekat dengannya dan memata-matai relik itu. Selain itu, kalian harus menemukan cara untuk mengetahui seberapa banyak yang dia ketahui tentang rahasia relik itu. Ini penting bagi kita. Tuan Arthur, dia sangat licik. Bagaimana mungkin kita melakukan itu? Kata Stella, tanpa khawatir. Dia ingat apa yang terjadi tadi malam. Mereka berempat, ditambah Arthur, semuanya telah ditipu habis-habisan oleh Xia Feng. Dan sekarang Arthur meminta mereka untuk bermain mata-mata dengannya. Membayangkannya saja sudah mengerikan. Ini perintah. Kalian harus mengikutinya dan menyelesaikannya. Kata Arthur dingin. Apa kau lupa latihanmu? Bagaimana cara menghadapi pria? Apa kau masih butuh aku mengajarimu? Kau punya kekuatan alami, dan dia punya kelemahan alami. Gunakan otakmu, dan kau akan berhasil. Keempat wanita itu bertukar pandang, tak satu pun berani bicara. Namun mereka mengerti maksud Arthur. Tubuh mereka adalah senjata terbaik mereka melawan pria. Arthur akan menggunakan bahan peledak merah muda mereka untuk membombardir Xia Feng dan menangkapnya. Baiklah, itu saja. Kau tahu informasi kontaknya, tapi hati-hati jangan sampai Xia Feng tahu, kata Arthur. Keempat wanita itu mengangguk serempak dan berkata serempak, lindungi Iman, bantu mereka yang menderita. Xia Feng mengalihkan pandangannya. Ia tidak terkejut Arthur memberi keempat wanita ini misi seperti itu. Itu hanya sedikit merepotkan. Ia diam-diam bertanya-tanya, seberapa banyak yang mereka ketahui tentang rahasia relik itu? Jika aku tahu lebih banyak, akankah Ksatria Hospitaler berbalik melawanku setelah mengambilnya? Itu kemungkinan yang nyata, karena hanya orang mati yang bisa mengucapkan kata-kata yang paling dapat diandalkan. Arthur dan keempat wanita itu muncul dari sudut jalan. Senyum tersungging di wajahnya, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Ia berkata, Tuan Xia, saya pergi dulu. Mohon tetap berhubungan. Saya akan terus mengabari Anda. Saya juga ingin tahu kapan senjata kami akan tiba. Xia Feng menjawab, saya akan meminta klien Amerika Selatan saya menyiapkannya untuk Anda. Anda bisa mendapatkan senjata yang Anda butuhkan langsung dari klien saya, dan saya akan menyediakannya kembali. Baiklah, itu yang terbaik. Sampai jumpa. Arthur berjalan menuju taksi yang menunggu di pinggir jalan. Xia Feng telah memesankannya untuknya. Ia tidak ingin anak buahnya mengawal Arthur, dan ia tidak ingin ada yang memperhatikan interaksinya dengan para ksatria hospitaler. Tuan Xia, kata Giovanna lembut, bisakah Anda berjalan-jalan bersama kami? Kami perlu mengenal daerah ini. Saya sibuk. Pergilah cari petugas kebersihan. Dia akan melihat apa yang Anda butuhkan. Setelah itu, Xia Feng berbalik dan menuju ke gudang senjata remah. Kakak beradik Gray dan Russo saling berpandangan, lalu balas menatap Xia Feng. Sehari setelah Arthur pergi, Liu Zhengnan dan King Chaiwei kembali, bersama kendaraan tempur infanteris Kafenger yang telah dikirim ke Prancis untuk pameran. Xia Feng secara pribadi menemui mereka di bandara, tetapi sebelum sempat pergi, ia dikerumuni para wartawan. Tuan Xia, apakah kendaraan tempur infanteris Kafenger merupakan tank baru yang dikembangkan secara independen oleh Thunder Horse Group?